Hai Andika, guys di sini di video kali ini kita akan membahas sebuah kamera pocket yang ringan dan ukurannya kecil banget dan harganya pun juga nggak mahal. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah VAIO Pocket. Sesuai dengan namanya, pocket atau kantong. Jadi ini adalah kamera yang bisa dimasukkan ke dalam kantong. Karena secara dimensi tingginya itu cuma 124,5 mm, lebarnya 40,5 mm dan tebalnya hanya 30 mm. Bobotnya pun juga ringan banget. Bobotnya cuma 115 gram. Dan dengan dimensinya yang kecil dan juga ringan ini, VAIO Pocket sangat cocok digunakan untuk kalian yang suka traveling tanpa ribet. Nggak berat juga. Jadi mau nge-shoot berjam-jam pun seharusnya nggak ada masalah. Nggak ada yang namanya tangan kram ataupun encok ya, kalau misalkan megang kamera hanya berbobot 115 gram. Untuk daya tahan baterainya juga lumayan awet untuk sebuah kamera dengan dimensi sekecil ini. Bisa sampai 3,5 jam untuk shoot 4K dengan frame rate 60 fps dan 4,5 jam untuk shoot Full HD video. Dibandingkan dengan kamera kecil lainnya, menurut saya VAIO Pocket ini dari segi baterai udah awet banget. Padahal VAIO Pocket ini juga memiliki layar dengan dimensi 1,3 inch dengan brightness yang cukup terang agar tetap terlihat kalau digunakan di luar ruangan. Dan layarnya ini bukan hanya sebagai monitoring, tapi juga all operation menu seperti mengganti mode, parameter, dan lain-lain. Untuk mode 4K bisa di frame rate 60 fps, dan kalau di mode Full HD 1080p itu bisa sampai 120 fps. Dan juga ada resolusi yang cukup menarik, yaitu 2,7K. Buat kalian yang suka bermain dengan video timelapse, VAIO Pocket ini juga memiliki mode timelapse yang cukup banyak. Yang paling saya suka adalah hyperlapse, karena akhir-akhir ini mode hyperlapse juga lagi ngehits di kalangan editor. Mode hyperlapse ini memiliki tingkatan speed yang bisa kita sesuaikan, mulai dari speed 1 kali sampai 30 kali. Kalau yang saya suka adalah 10 kali, karena menurut saya nggak terlalu cepet dan pas aja. Kalau misalkan yang 30 kali menurut saya bakalan membantu kalau misalkan kita gunakan untuk shoot sunrise ataupun sunset gitu ya. Karena kan kalau misalkan 10 kali kayaknya kurang cepet. Kemudian juga ada mode slow motion yang slow banget sampai 8 kali kalau misalkan kita pakai resolusi 720p, dan di resolusi 1080p bisa 4 kali, dan di 4K bisa slow mo 2 kali. Untuk kameranya beresolusi 8,51 megapiksel dengan sensor kamera dari Sony dan memiliki 120 derajat wide angle. Untuk ngevlog jelas nyaman banget karena area akan terlihat lebih lebar dan semua gambar bisa maksimal tertangkap. Kemudian yang menarik, VAIO Pocket ini memiliki 6 gimbal stabilization dengan anti-shake algorithm. Jadi kalau biasanya kamera lain atau gimbal lain lah ya, bukan kamera pocket seperti ini, biasanya itu memiliki 3 aksi stabilization. Tapi walaupun ini kecil, VAIO tetap memberikan 6 aksis agar lebih stabil dan juga memiliki algoritma AI untuk anti-shake. Jadi kalau masalah kestabilan menurut saya udah enak banget, tapi juga perlu penyesuaian karena memang dia enteng banget. Sekali lagi bobotnya cuma 115 gram dan saya terbiasa menggunakan gimbal yang berat. Jadi gimbal yang berat seperti ini memang berat, cuman dia bisa lebih anteng karena bobotnya pas untuk dibawa. Kebetulan ini juga dari VAIO Tech. Dan kalau misalkan yang kecil ini karena dia terlalu enteng, jadi kadang kayak gitu loh. Jadi kayak kena angin sedikit aja kayak karena dia terlalu enteng. Tapi kalau misalkan ini karena bobotnya pas, jadi lebih enak aja, lebih stabil. Cuman sekali lagi itu cuman perkara penyesuaian aja. Kalau udah kalian pakai 2-3 hari juga nggak bakalan shaky-shaky banget. Cuman kalian juga perlu penyesuaian lagi nanti kalau akhirnya kembali lagi ke yang berat. Dan sekarang kita coba untuk fitur face tracking dari VAIO Pocket ini. Nah sekarang kalau di gambar screen layarnya yang 1,3 inch ini, ada kotak-kotak yang memang mengikuti wajah saya. Nah untuk face trackingnya juga lumayan cepet ya. Waduh silau banget ya, sebentar. Nah fitur ini berguna kalau misalkan kita gunakan untuk ngevlog. Jadi kalau kalian suka banget narsis dan kalian nggak mau wajah kalian itu blur sedetik pun,
kalian bisa menggunakan fitur face tracking ini. Kemudian untuk mode-modenya juga banyak banget. Pertama ada fitur all full mode, di mana VAIO Pocket akan tetap stay untuk menangkap gambar walaupun VAIO Pocket kita putar sampai 360 derajat. Jadi buat kalian yang suka bikin video ala-ala sinematik, fitur Hyperlapse, kemudian all full mode dan juga 6 axis gimbal stabilization-nya ini bakalan membantu banget. Untuk tombol-tombol menunya selain touchscreen tadi ada tombol record dan tombol mode di bawah layar. Di samping kanannya ada tombol power dan di bawahnya lagi ada slot untuk micro SD card yang VAIO Tech mengklaim kalau SD cardnya ini bisa membaca sampai 512 GB. Jadi kalau kalian punya micro SD 512 GB nggak usah khawatir tiba-tiba pas traveling wah memori penuh nggak bisa dipakai. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita traveling pasti kita bawa laptop loh ya. Kalau saya pasti bawa laptop loh ya. Jadi kalau misalkan penuh saya biasanya pindah dulu ke laptop. Kalau misalkan kalian nggak pengen bawa laptop ya satu-satunya jalan kayaknya harus beli yang 512 GB biar nggak mindah-mindahin. Kemudian di bagian bawahnya juga terdapat mounting aksesoris yang bisa kita gunakan di tripod ataupun tongsis. Jadi kalau misalkan kalian pengen bikin video hyperlapse untuk sunset atau sunrise tadi, kalau dipegangin dari senja sampai malam itu kan capek ya. Jadi kalian bisa menggunakan tripod seperti ini. Udah ditinggal aja, asalkan tripodnya, asalkan VAIO Pocketnya nggak hilang, pasti gambar kalian akan bagus. Dan kalau kalian merasa karena dimensinya nggak terlalu tinggi, ya kalian bisa pakai tongsis untuk mengambil gambar yang lebih tinggi. Dan kalau pakai tongsis itu lebih enak karena bobotnya menurut saya pas, karena mungkin otot saya ini terlalu kuat ya. Jadi kalau bawa yang 115 gram itu kayak enteng gitu loh. Jadi saya tambahin tongsis biar bobotnya pas. Kenapa saya ambil biar bobotnya pas? Itu tadi, biar dia nggak terlalu shaky. Karena menurut saya kalau misalkan pas itu enak aja dibawa seperti ini. Nah ini pas nih. Kalau misalkan terlalu enteng itu agak geter-geter. Kemudian VAIO Pocket ini juga memiliki aplikasi yang namanya VAIO Cam. Kalian bisa download di Android, di Play Store kalau di Android, dan di iOS kalau di iPhone. Nah aplikasi ini gunanya adalah untuk memonitoring gambar dan juga untuk mengatur arah kamera. Dan sayangnya ya di touchscreen ataupun di menu bagian touchscreen ini nggak ada area kontrol untuk mengatur arah kameranya. Jadi kalau misalkan kita mau arahkan ya kita harus arahkan seperti ini. Kalau misalkan ada menu kontrolnya seperti di gimbal, menurut saya akan lebih baik lagi. Jadi karena saya orangnya males kalau misalkan harus membuka aplikasi di handphone, karena handphone saya pasti saya gunakan untuk kerja. Dan kalau misalkan membuka aplikasi, jadinya saya nggak bisa kerja pakai handphone gitu. Jadi kalau misalkan ada menunya, menurut saya akan lebih worth it lagi. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja ya video review dari VAIO Pocket kali ini. Dan kesimpulannya dengan harga, nah pahlawan kota silahkan masuk. Harganya menurut saya cukup terjangkau ya, dengan fitur yang bisa 4K, all full mode, time lapse, hyperlapse, kemudian slow motion, dan gambarnya juga masih oke di kelasnya. Harganya enggak sampai 3 juta, lebih tepatnya 2,8 juta. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Untuk kelebihannya jelas sesuai dengan namanya, VAIO Pocket. Pocket kantong, yang berarti bisa dikantongi. Jadi kalau kalian adalah pengguna yang pengen bikin video bagus tapi nggak mau ribet, VAIO Pocket ini jawabannya. Jadi kalian nggak perlu bawa kamera yang berat, nggak perlu bawa tripod yang berat, nggak perlu bawa gimbal yang berat, tinggal dikantongi aja karena dia juga sudah stabil. Cuman menurut saya karena dimensinya terlalu kecil ya, untuk pengguna seperti saya yang lalian atau gampang lupa, harus ekstra hati-hati. Karena saya sudah sering punya kamera pocket kecil, biasanya itu nggak rusak tapi hilang, biasanya cepet hilang kalau yang kecil-kecil seperti ini. Jadi pastikan ekstra hati-hati. Untuk kualitas gambarnya menurut saya juga oke banget kok di harga 2,8 juta. Lensanya ini nge-wide banget dan sensornya pun juga nggak tanggung-tanggung. Sensornya dari Sony, walaupun kadang menurut saya warnanya kayak kurang mateng gitu dengan XDR yang menurut saya juga kurang. Tapi kalau masalah profil gambar atau warna ini, menurut saya sih ya tinggal di grading aja di Adobe Premiere Pro atau software editing kesayangan kalian, nggak masalah. Kekurangannya kalau digunakan untuk objek yang close up, terkadang autofokusnya itu nggak sesuai dengan apa yang pengen kita fokuskan. Dan baterainya memang awet, 4,5 jam untuk shoot Full HD. Cuman kadang kalau misalkan kita nge-shootnya udah terlalu lama,
kayak timbul-timbul aura anget gitu. Jadi di tangan lumayan anget, walaupun nggak mengganggu sama sekali. Angetnya itu yang benar-benar acceptable. Cuman karena ini baru, jadi saya takut kenapa-napa ya, karena masih baru. Jadi kalau misalkan masih udah kerasa anget gitu, biasanya langsung saya matikan dan saya dinginkan sebentar. Karena masih baru, jadi saya takut kenapa-kenapa gitu. Karena saya suka banget dengan Vaio Pocket ini. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Budi dan ini Vector. See you on the next video. Bye bye.